British Shorthair katanya paling bagus, banyak pecintanya. Dikawinkan dengan Måneskin. Lucu, tapi awal-awalnya banyak pertentangan. Awal breeding Måneskin BSH dulu ya. Wah, yang menghujat itu satu Nusantara tuh. Satu Nusantara Satu ya. Nusantara menghujat. Tapi kenyataannya sekarang banyak dicari dan ini pecintanya banyak banget. Tahun berapa itu, Mas? Kurang lebih 2019-20 kayak ya. Itu tekanannya sampai kayak gimana itu? Karena Beat Sketch dulu itu memang di kacamata saya terkenalnya dengan Måneskin itu kan. Kemudian BSH masuklah BSH Måneskin. Sekarang BSH kayak hampir nggak ada di sini ya. Iya. Adanya malah Scottish. Ada cerita apa sih, Mas, di antara BSH sama Måneskin ini, Mas? Gini loh. Måneskin BSH, saya tahu awalnya dulu saya coba kan cuma karena lucu tuh. Iya. BSH selucu itu, andaikan kakinya pendek gimana tuh, coba lah. Begitu berhasil, post sosmed ya, kita post, minatnya kan istimewa. Saya bilang saat itu untuk kucing non pedigree, untuk Måneskin di atas 20 juta itu hanya bisa didapat dari Måneskin BSH. Oke. Itu cepat itu, 20-25 juta per ekor itu cepet banget. Tapi dampak belakangnya, itu hujatan yang masuk itu lebih luar biasa itu. Hujatannya malah lebih luar biasa ya. Melalui sosmed, melalui pribadi, nomor WA itu, kenceng banget waktu itu ya. Iya. Jadi cibiran. Malah waktu itu sesama Jawa Timur tuh yang saya sayangkan tuh sesama Jawa Timur. Memberi edukasi tapi dengan cara seperti menghakimi kan. Wah, Måneskin BSH. Yang saya sesalkan tapi saya ingin tertawa itu yang dulu sok menghakimi itu sekarang mainannya sama Måneskin BSH. Jadi ikut arus juga ya. Ikut arus. Yang saya disadarkan tapi yang menyadarkan sekarang kesurupan seperti itu. Karena pada dasarnya Måneskin itu kan cacat genetik, Mas ya. Iya, cacat Dan genetik. itu katanya baru diakui ras, tapi nggak semuanya mengakui ya. Ya. Dikawin silangkan dengan British Shorthair yang notabene sudah ada ras murninya gitu kan. Sampean itu dihujat karena memang merusak ras atau kayak gimana? Kalau dibilang merusak ras tuh kan saya kan nggak ngeklaim ini ras baru Måneskin BSH. Oke. Kan enggak ya. Iya. Saya hanya bilang ini Måneskin mix BSH. Kalau ada yang mau adopt silahkan, kalau enggak pun enggak apa-apa. Saya keep sendiri kan. Saya tahu BSH itu ras murni yang sangat dijaga. Jadi ya saya itu cuma breeding karena saya suka. Kalau ada orang lain suka ya silahkan kalau berminat kan gitu. Måneskin katanya cacat nih, iya kan? Makanya nggak ada ras murninya. Hujatan itu kenapa kok sampai membalikkan strategi breedernya, Mas ya? Memang saat itu serangannya sampai ke ranah pribadi kah? Atau memang kayak gimana, Mas? Sampai, Mas. Sampai ranah pribadi? Sampai. Karena sampai masuk terlalu dalam itu akhirnya saya, udahlah kita breeding yang normal-normal saja, yang umum-umum saja. Karena yang kena serangan nggak hanya saya pribadi, saya punya istri itu juga terdampak. Sedangkan yang nyerang itu nggak mau menampakkan diri, jadi cuma anonim. Iya, kan repot saya menghadapinya. Saya pernah bikin sampai saya mbah wis yang bisa nemuin orang ini saya kasih 20 juta. Saya harus ketemu sama orang yang menghujatnya keterlaluan ini. Saya cari get kontak semuanya tapi nggak ketemu, akhirnya ya sudahlah. Karena biasanya memang di dunia kucing itu sebetulnya banyak, Mas ya. Ada satu nih pinter sama kucing A gitu kan. Kemudian kucing B dia mungkin pinter juga, tapi ada cara lain. Misalkan dia memiliki pandangan A, tapi dengan pandangan B dia nggak mau menerima. Kebanyakan malah menyalahkan yang jadi di kucing. Harus yang bener harus dia gitu. Iya kan? Kan banyak kayak gitu, Mas. Banyak. Menurut sampean pandangan kayak gini nih gimana sih di kucing? Apa memang dari dulu atau memang sekarang-karang aja? Dari dulu ya, Mas ya. Kadang gini loh ya. Kita langsung aja. Terkadang itu ada orang merasa sok suci, sok benar, sok pintar. Tapi dia nggak mau melakukan. Ya. Banyak orang pintar bikin teori. Wah, kucing tuh kasihan seperti ini, kasihan seperti itu. Tapi dia nggak ngalamin. Tapi dengan persilangan sama Måneskin, seperti yang pengalaman sampean ya, artinya kita kan logikanya mencacatkan kucing tadi. Betul ya, logika kan sebenarnya kan kayak gitu ya. Kucing udah cacat,
kucing biasa kan ras murni asli nih, kita cacatkan dengan pakai manskin. Iya kan? Artinya kakinya kita cacatkan. Dengan kucing yang seperti ini, imunnya kayak gimana? Daya hidup dia kayak gimana, Mas? Gini. Awal mula dulu sebentar ya. Awal mula saya melakukan breeding manskin BSA itu kan awal mula kan saya lihat itu di internet, di luar negeri kan sudah ada itu. Kalau nggak salah itu namanya waktu itu saya lihat itu Chinese Tank lah, seperti itulah sebutannya. Chinese Tank itu saya cari tahu waktu itu ternyata di Cina. Itu saya pernah langsung konsultasi sama orang asosiasi yang resmi. Pak, ini kalau saya mau ini gimana? Nggak bisa, nggak boleh gitu kan. Saya pertama konsultasi dengan asosiasi itu ditertawain. Jadi saya tuh baik-baik, Pak saya tuh kok kepingin ini gimana. Itu saya ditertawain habis-habisan sama asosiasi itulah. Karena dianggap nggak bisa atau karena dianggap apa, Mas? Saya kurang tahu, saya sampai marah loh. Kok saya tanya baik-baik diketawain. Karena situ nggak mau berbagi ilmu, yang asosiasi resmi itu nggak mau berbagi edukasi, cuma ngetawain. Akhirnya saya cobalah sendiri gitu. Terus saya karena bentuk fisiknya itu benar-benar biasa tapi kakinya pendek, karena saya punya materinya, udah saya coba dan akhirnya timbul keramaian itu kan. Kalau untuk masalah imun dan daya hidupnya, saya waktu itu yang saya alamin tuh memang paling lama saya 3 tahun ya, saya belum pernah lebih dari itu. 3 tahun, 4 tahun dia mulai sakit itu, saya ngalamin itu. Pernah saya satu ketika itu kucing manskin BSA saya yang nggak saya lepas adop ya, saya pelihara. Itu malam masih main, sehat, aktif, nggak ada masalah. Pagi sudah meninggal dengan muntah-muntah, darah, muntah-muntah. Itu saya ngalamin sendiri. Itu sampai jadi tangis keluarga besar saya itu. Ya karena alasan itu juga, mungkin ini ada kelainan dalamnya. Kan karena kita kan nggak tahu loh perkembangan organ vitalnya itu perkembangannya kan kita nggak bisa lihat. Ini terjadi di BSA manskin atau semua manskin? BSA manskin yang saya alami ya, yang saya alami di BSA manskin. Kalau manskin saya biasa itu sampai usia 7-8 tahun nggak ada masalah. Ada masalah ya? Yang saya alamin di BSA manskin, meninggal mendadak. Apa karena mungkin di BSA-nya sendiri sudah imunnya sudah rendah, kemudian disilangkan sama manskin, jadi seperti itu? Ini masalah persilangan genetik ini sulit banget ini ya. Pembuktiannya ya? Iya, karena genetik kucing A itu kan seperti manskin kan punya kelemahan tersendiri. Ya, betul. Ras manskin punya kelemahan, ada yang bilang di pernafasan, ada bilang di ginjal. Ras Scottish, ras BSA kan semua punya kelemahan. Iya. Nah, sedangkan kita kalau menggabungkan, kita kan tujuannya kan pertama kan, misal saya gabungin A dengan B, tujuannya kan untuk menutupi kekurangan si A dengan kelebihan si B. Kan tujuannya itu. Tujuannya pengen. Tapi mungkin itu. Karena ini faktor alam ya, bisa jadi malah kelebihannya ini ketutup kekurangan. Jadi kekurangan ketambahan kekurangan gitu loh. Iya. Tapi karena kita itu kan nggak bisa menentukan. Iya, betul. Jadi taunya nanti begitu lahir kucingnya, kalau teman-teman pernah ada yang ngalamin, saya sih belum pernah ya, ada yang khususnya keluar. Itu kan yang nampak di luar ya. Sedang kita kan nggak tahu organ dalamnya seperti apa. Yang luar aja bisa seperti itu, apalagi dalamnya nggak kelihatan. Jadi sekarang karena itu saya nggak berani mempersilahkan manskin dengan BSA. Saya sudah pertimbangkan. Saya mainnya sekarang manskin Scottish karena memang sudah ada resminya kan. Oh, berarti manskin Scottish itu dari organisasi juga sudah ada resminya ya memang ya? Sudah ada resminya. Jadi kan mereka sudah melakukan pendalaman dan penelitian. Ya, aman. Kalau mereka menyatakan sudah diakui, berarti kan mungkin tingkat gagalnya itu minim lah. Jadi itu masih bisa, kita masih yakin. Yang sampai detik ini tapi rame banget dan belum diakui, tapi permintaan gede di BSA manskin. Iya, itu permintaan sekarang menggila itu. Sementara dari segi usia belum ada pembuktian. Belum lah, karena belum ada penelitian resmi kan untuk itu. Toh kalau kita buktikan cuma 1-2 ekor kucing kan nggak bisa. Nggak bisa, karena harus banyak. Ya harus banyak. Kalau cuma 1-2 itu mungkin ini pas lagi yang baik atau ini pas yang buruk kan. Ya namanya kita juga masih belajar ya. Saya juga masih belajar, ingin tahu. Kalau memang ada manskin BSA pedigrinya yang menjelaskan manskin BSA, saya mau terjun lagi ke situ. Karena kalau sudah ada pedigrinya, harusnya tingkat keamanan pun juga oke, tingkat kesehatan juga oke harusnya kan. Kita kasih Cici, ini rasa tuna sama udang, dia mengandung DHA sama EPA. Yang paling penting dia grain free juga guys, artinya nggak ada biji-bijian. Satu-satunya snack yang memang sudah berani menuliskan grain free di kemasannya. Di dunia kucing ini memang serba aneh mas ya. Aneh,
Kemudian masing-masing ingin benar sendiri. Ya. Kita yang sudah jalan dihujat, kita yang sudah ingin membuktikan, ingin belajar ditekan. Akhirnya ketika kita berhasil, banyak orang mengikuti kita dan kitanya sendiri malah nggak terjun lagi di situ. Iya. Itulah kejamnya. Bukan dibilang dunia kucing ya, kalau sudah seperti itu dunia bisnis jadinya. Dunia bisnis ya. Oke. Mungkin ada yang nggak suka. Wah, ini awal-awal kok enak, ini panen 20, 30, 100 juta. Wah, dihujat dulu, udah turun kita yang terjun sendiri kan asik.